Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Tasya Aulia dan nanti juga bersama rekan kakak yang bernama Neng Syifa. Kami dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2C. Jadi kami di sini akan menerangkan tentang Tari Nusantara. Ada yang tahu nggak Tari Nusantara itu apa? Kalau ada yang belum tahu, simak video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Neng Syifa. Kakak akan menerangkan tentang Tari Nusantara. Nah, adik-adik, kakak di sini akan menerangkan bersama rekan kakak yang bernama Tasya Nur Aulia. Baik adik-adik, kita akan membahas tentang Tari Nusantara. Ada yang tahu apa itu adik-adik Tari Nusantara? Tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tari Nusantara identiknya adalah tari tradisional. Di dalam Tari Nusantara terdapat beberapa unsur, seperti unsurnya ada unsur gerak, busana, perlengkapan tari, tata rias, dan unsur-unsur lainnya. Tetapi semua unsur yang ada itu semuanya adalah satu kesatuan dalam sebuah karya tari. Setiap unsur berfungsi untuk mendukung penampilan suatu karya tari. Nah, teman-teman, jadi Tari Nusantara adalah tari tradisional daerah. Misalkan daerah Bogor, apa coba tari tradisionalnya daerah Bogor? Tari tradisionalnya daerah Bogor adalah tari jaipong. Nah, teman-teman tahu, lihat di gambar di sini, ini adalah tari tradisional Bogor. Nah, ini termasuk Tari Nusantara. Ini Tari Nusantara, ya namanya Tari Jaipong. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan membahas jenis-jenis unsur Tari Nusantara. Nah, yang pertama itu ada gerak. Gerak adalah serangkaian gerakan tubuh yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Nah, gerakan tubuh diperagakan berdasarkan sesuai dengan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, gerakan Tari Nusantara sangat beragam dan setiap daerah memiliki ciri khas gerakan tari masing-masing. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Seperti misalkan gerak tari Bali mempunyai ciri khasnya masing-masing. Contohnya nih, gerak tari Bali. Ada adik-adik bisa lihat di sebelah kakak ada gambar. Nah, ini ada penari perempuan. Ini adalah tari Bali. Nah, ini lihat, dia menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, menggerakkan mata juga. Nah, gerak tari Bali mempunyai ciri khas. Dia menggerakkan atau matanya mengikut juga tujuh pada tangannya. Yang kedua, adik-adik bisa lihat yang kedua, ciri khas tari Sumatera. Nah, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang memegang pinggangnya, lalu kakinya digoyangkan gitu seperti mau bikin huruf X. Nah, lihat. Nah, dia mempunyai ciri khasnya. Dia selain menggerakkan kaki, dia menggerakkan lengan di pinggang, terus berhadap-hadapan. Nah, setiap tari daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, seperti contoh yang gambar contoh di sebelah kakak ini. Nah, yang kedua, adik-adik, adalah busana tari. Busana tari adalah segala pakaian yang dipakai oleh penari pada saat mempertunjukkan suatu karya tari. Nah, busana tari sebaiknya disesuaikan dengan bentuk tariannya. Nah, misalnya
kakak akan menari tari kupu-kupu. Nah, kakak pun harus berbusana atau berpakaian sesuai dengan tariannya. Nanti kakak harus menyesuaikan, pakaian kakak harus menyesuaikan seperti kupu-kupu. Harus ada sayap-sayapnya gitu, seperti kupu-kupu. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya di sebelah kakak nih. Ada penari, mereka memakai baju berwarna pink, agak ada oranye gitu, terus di atas itu ada pendulan-pendulan gitu. Nah, terus setelah itu mereka memegang apa? Topeng. Nah, itu tuh karena kakak-kakak ini, perempuan-perempuan ini, mereka akan menari tari topeng dan mereka memakai busana tari topeng agar lebih mendalam dan lagi dan lebih indah. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, yang ketiga adalah tata rias tari. Tata rias tari adalah penggunaan alat-alat rias wajah. Contohnya seperti apa? Bedak, lipstik, sifat alis, dan yang lain-lainnya. Apa sih fungsinya tata rias? Tata rias adalah untuk membantu atau untuk membedakan antara peran yang lucu, yang lincah, yang galak atau yang marah. Nah, jadi tata rias itu membantu untuk membaca dan menghiasi mimik wajah kita agar penarinya lebih mendalam lagi dan lebih indah dan lebih cantik lagi. Nah, contoh gambarnya ada di sebelah kakak ya, adik lihat tuh, ada seorang perempuan lagi sedang bermake up atau mendandani wajahnya. Nah, ini tuh agar mendalami dan agar lebih cantik lagi tampilnya. Nah, adik-adik, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kakak yang bernama Tasya Nur Aulia. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Tasya Nur Aulia, bisa dipanggil Kak Tasya. Jadi di sini kakak akan melanjutkan penjelasan dari rekan kakak yang tadi, yaitu kakak Neng Syifa ya, tadi telah menjelaskan tentang tari. Sampai berapa tadi? Sampai 3 ya. Jadi sekarang yang keempat. Apa itu yang keempat? Ada iringan tari. Apa sih iringan tari? Ada yang tahu nggak? Jadi iringan tari itu adalah iringan yang berasal dari tubuh. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik. Contoh yang berasal dari tubuh itu misalnya kayak tepuk tangan, terus juga hentakan kaki gitu ya. Jadi bisa ditepuk tangan sama hentakan kaki. Kalau misalkan dari yang alat musik, misalnya itu gitar, tuh bisa jadi iringan tari. Terus gendang, nih ada contohnya ya, di sini gitar, di sini gendang. Nah, sekarang yang kelima. Apa itu yang kelima? Ada tempat pertunjukan karya tari. Nah, jadi tempat pertunjukan tari ini tuh sangat penting ya untuk kita yang mau menari. Jadi tempat ini tuh kayak panggung gitu. Kalian juga kalau misalkan lagi nonton tari atau pentas apapun pasti membutuhkan panggung kan. Nah, ini di sini yang disebut panggung. Jadi kalau misalkan nari juga butuh panggung nih, kayak gini panggungnya ya. Nah, jenis tempat pentas tari juga itu berupa pendapa atau panggung yang berbentuk proscenium. Jadi kalian bisa lihat ya ini gambarnya, contoh panggungnya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada properti tari. Ada yang tahu nggak properti tari itu apa? Selain tata rias, tata busana, iringan, dan tempat pertunjukan, properti ini juga merupakan perlengkapan dalam suatu karya tari. Jadi kalau misalnya kita nari, kita juga butuh properti buat nari gitu. Nah, pemakaian properti ini juga diusahakan tidak mempersulit gerak penari. Jadi kalau bisa tuh yang mudah-mudah aja gitu propertinya. Misalkan kayak udah kepang, terus kipas, terus juga ada piring, ada sampur, ada juga topeng tuh. Ada juga satu lagi itu gendewa. Kan bisa lihat ya contohnya di gambar ini. Baik adik-adik semuanya, mungkin itu saja yang dapat Kak Tasya dan Kak Neng Syifa sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang kami terangkan ya. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.